Hai semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Jepang hari ini. Ini adalah podcast saya pertama dan di sini saya tidak sendiri. Di sini saya bersama teman saya, Mas Rizal Japan. Di sini kita akan ngobrol santai tapi serius, bahas hal-hal nyata yang sering jadi pertanyaan anak muda Indonesia. Nah, topik kita hari ini menarik banget. Oke. Yaitu kerja di Jepang masih worth it atau enggak? Oke, pertanyaan pertama langsung kayak gitu ya. Iya. langsung tutup poin. Oke, jadi kerja di Jepang masih worth it atau enggak ya pertanyaannya? Tergantung dari POV mana gitu menurutku ya. Kalau dari POV mungkin orang-orang yang udah lama di sini tuh ada perbedaan jauh antara gaji dari sudut kalau dikurskan ke rupiah gitu menurutku. Oke. Kalau dari sudut pandang POV orang yang masih di Indonesia dibandingkan gaji di Indonesia, kerja di Indonesia ya masih sangat worth it gitu. Masih kalau di tempatku, kotaku tinggal di Indonesia ya sampai 10 kali lipat gaji lah ibaratnya gitu. Jadi masih sangat worth it kalau dari Indonesia dibandingin kerja di Indonesia gitulah. Gitu. Kalau orang-orang yang udah lama tinggal di Jepang ya menurutku lumayan kerasa ya. Dimulai sejak mungkin era pandemi waktu itu gitu, karena waktu pandemi ada banyak hal yang terjadi di Jepang, salah satunya QE dan kayak gitulah. Jadi kurs antara Jepang ke rupiah bahkan dolar itu sangat menurun nilainya JPY gitu. Oke. Jadi masih worth it ya? Ya kalau dari sudut pandang orang yang tinggal di Indonesia masih worth it gitu sih. Itu sekarang aku pengen nanya, menurut kamu kenapa sih sekarang masih banyak banget anak Indonesia yang pengen ke Jepang? Kenapa ya? Banyak sih, pasti yang paling banyak menurutku dari segi faktor ekonomi kali ya. Itu yang menjadikan anak-anak muda di Indonesia itu menurutku lagi banyak yang nyari kerja ke luar negeri. Salah satunya Jepang gitu. Oke. Karena untuk kerja di Indonesia UMR, kalau gaji UMR tuh masih sangat ngepres gitulah kalau buat hidup tuh. Kalau kerja di luar negeri itu kan masih ada margin yang lumayan banyak nih gitu loh, antara sisa gaji sama pengeluaran bulanan itu masih banyak marginnya. Jadi masih bisa menabung gitu ya? Oke. Kayak gitu menurutku. Kalau ngomongin gaji, berapa sih rata-rata gaji di Jepang itu? Gaji itu tergantung banyak hal juga sih. Yang pertama UMR daerahnya gitu kan, per kota juga beda-beda, biasanya per prefektur ya, per provinsi itu beda-beda. Dan juga tergantung perusahaannya, di bidang apa perusahaannya, dan juga ya perusahaannya itu bisa ngasih yang seberapa, dan juga value kita di kerjaan itu kayak gimana gitu, setinggi apa gitu kan, tergantung itu. Tapi rata-rata Jepang itu UMR ya, kalau daerah sini tuh sekitar 1.200 sampai 1.500 kali ya. Kalau dari sini per jam ya, itu JPY. jadi lumayan banget ya. Lumayan kalau dibanding dari Indonesia ya kan. Iyalah. Jadi kalau di Jepang tuh sekitar kurang lebih 150 ribuan ya rupiah kalau per jam kerja rata-rata. Di Indonesia sehari itu bisa jadi sehari. Ya. Terus tadi ngomongin gaji, sekarang saya mau tanya lingkungan kerja di Jepang. Lingkungan kerja di Jepang. Katanya jam kerja panjang dan banyak lembur, itu benar atau enggak? Jam kerja panjang dan banyak lembur. Jadi ini kan beda, ada dua, jam kerja panjang sama lembur kan. Jadi menurutku beda. Jam kerja panjang itu gimana ya? Kalau sebenarnya kalau dari menurutku tuh di Jepang tuh tetap pada prinsipnya 8 jam kerja. Jadi bukan jam panjang sing dipaksa untuk panjang tanpa lembur gitu. Jadi setelah 8 jam kerja ya tetap dibayar lembur gitu. Bayarannya beda. Okay. Jadi memang ada beberapa sektor industri atau sektor pekerjaan yang jam kerjanya lebih panjang dan itu ditambah lembur gitu, bukan jam kerja yang panjang tapi memang plus lembur gitu. Oh, berarti jam kerjanya itu 8 jam sama aja, tapi jam panjang itu dihitung lembur. Lebih dari 8 jam itu dihitung lembur. Betul, seperti itu. Oke.
Oke, nah kita udah bahas soal kondisi kerja, tapi di balik semua itu pasti ada tantangan juga kan ya. Oke. Kita masuk bagian realitanya. Rizal, menurut Mas Rizal, tantangannya kerja di Jepang itu apa? Tantangan kerja di Jepang, menurutku paling pertama adalah bahasa sih ya. Karena kita di Jepang kan pastinya pakai bahasa Jepang gitu kan. Karena banyak perusahaan-perusahaan Jepang juga banyak yang apa ya, teman-teman kerja misalnya kayak gitu, itu banyak yang nggak bisa bahasa Inggris gitu, orang-orang Jepang tuh. Tapi tergantung perusahaannya juga sih, ada juga yang banyak yang bisa bahasa Inggris juga banyak gitu. Tapi tantangan utamanya menurutku bahasa pasti. Maka dari itu tuh sebelum kita berangkat ke Jepang, biasanya orang-orang di LPK kayak gitu-gitu belajar bahasa dulu itu, entah selama 3 bulan, 6 bulan kayak gitu-gitu sih. Itu tantangan utama. Tantangan kedua adalah ini kalau untuk tinggal ya, atau mungkin lingkungan, menurutku makanan juga salah satu faktornya sih. Kalau aku dulu awal-awal banget datang ke Jepang itu tuh nggak suka sama makanan Jepang gitu, nggak terbiasa lidahnya gitu, kayak ilat-ilat Jawa gitu loh. Jadi terbiasanya sama masakan-masakan Indonesia. Ketika makan makanan Jepang itu menurutku agak hambar aja gitu, kayak kurang rempah-rempah kayak gitu-gitu waktu itu. Tapi sekarang udah terbiasa, jadi aman-aman aja. Nah, untuk mengatasinya gimana itu? Untuk mengatasi ini yang pertama tadi kan dari segi bahasa. Ya. Kalau tantangan bahasa, pasti kita cara mengatasinya adalah dengan belajar bahasanya gitu. Jadi ya mau nggak mau gitu, kita harus sering berinteraksi sama orang Jepang gitu, orang lokalnya, atau sama teman-teman gitu, biar kita semakin belajar, semakin terbiasa untuk mengobrol dengan pakai bahasa Jepang. Semakin berjalannya waktu pasti semakin lancar. Terus lanjut dengan solusi untuk yang kedua, tantangan kedua tadi makanan. Itu solusinya pertama kita bisa masakan Indonesia sendiri. Di sini juga aku banyak belajar kayak cara masak masakan Indonesia kayak gimana gitu. Dari YouTube sih nonton nih. Resepnya dari YouTube pasti. Oke. Jadi itu ya cara belajarnya tadi. Cara mengatasinya ya. Cara mengatasinya tadi. Dan sekarang saya mau tanya, selain gaji, apa yang selain gaji apa yang membuat orang-orang Indonesia ke Jepang, kerja di Jepang? Selain gaji mungkin karena itu sih, di Jepang itu banyak tempat-tempat yang bagus ya, kayak di Tokyo itu banyak banget ya wisata-wisata, tempat wisata yang rekomendasi banget untuk dikunjungi gitu. Jadi selain untuk bisa nyari duit gitu ya kan, di Jepang itu juga bisa nyari pengalaman dan juga apa ya, kalau misalnya suka travel kita bisa jalan-jalan tanpa harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak gitu. Kalau kita di Jepang kan ya tinggal naik kereta, misalnya mau ke Tokyo tinggal naik kereta gitu toh, ngeluarin biaya paling ya berapa sih gitu kan kalau naik kereta. Sedangkan kalau orang-orang yang tidak tinggal di Jepang atau tidak bekerja di Jepang, untuk bisa main ke Jepang, main ke Tokyo, main ke tempat-tempat yang terkenal lainnya itu harus naik pesawat dulu ya kan. Ya. Biayanya lebih mahal, harus pesan hotel dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kalau tinggal di Jepang dan kerja di Jepang, salah satu keuntungannya itu ya seperti itu, bisa main ke tempat yang banyak orang pengen datengin gitu loh. Oke. Dengan biaya yang lebih minim, seperti itu. Dengan budaya Jepang bagaimana beradaptasinya? Dengan budaya Jepang ya, adaptasinya ya memang iya sih, Pasti nggak gampang kan? Pas awal-awal kan budaya ada culture shocknya lah ya. Culture shock kayak di kereta itu nggak boleh sing berisik, bahkan nggak boleh telepon dan semacamnya gitu kan. Terus untuk mengatasinya ya kita pelan-pelan sih ya, kita belajar juga sama teman-teman Jepang lainnya, apa yang bisa kita tiru dari mereka, kayak attitude-nya di dalam kereta atau kayak gimana itu dalam kereta misalnya. Terus dari apa ya, cara komunikasinya juga menurutku mereka lebih bisa menghargai lawan bicara gitu-gitu loh, kayak bener-bener dengerin, terus responnya juga menurutku lebih dewasa gitu. Menurutku orang Jepang kebanyakan tuh emosional intelijennya tinggi gitu menurutku, dari teman-temanku sih gitu.
teman-temanku orang Jepang kayak gitu. Kalau menurut Mas Rizal, kondisi Jepang pas awal-awal sampai dan sekarang apa perbedaannya? Kondisi Jepang, jadi ada banyak ya perubahannya ya, perbedaannya ada banyak menurutku. Dari segi ekonomi, dari segi budaya, dari segi lingkungan, itu menurutku ada banyak pergeseran sih. Misalnya kita yang aku sebut tadi di bidang di sektor ekonomi gitu ya. Ekonomi Jepang menurutku lagi mengalami penurunan ya kalau menurutku ya gitu. Dari segi mata uang juga itu lagi mengalami banyak penurunan dalam 5 tahun terakhir itu Jepang mengalami devaluasi Japanese yen-nya itu 50%, minus 50% dari dolar, kurang lebih 40 sampai 50% lah kalau nggak salah. Jadi ini yang menjadikan kerasa banget ya kita kita yang mencari uang Japanese nih Ya, kita dapat penghasilan dari Japanese yen. Kalau kita kirim ke Indonesia ke IDR itu tuh kerasa banget perbandingannya. Dulu tuh misalnya kita mau kirim 10 juta gitu, itu bisa jadi 10 juta sini berarti kan 100 ribu yen gitu. ya betul. 100 ribu yen kita kirim ke Indonesia itu jadi sekitar 15 jutaan ya kan. 14 jutaan, 15 juta gitu. Kalau sekarang paling cuma tinggal 10 jutaan gitu. Jadi perbandingannya udah minus 30% lebih gitu. Kurang lebih lah. Ya 30% lah. Itu dari segi pertukaran uang Jepang ke Indonesia ya. Nah, dengan itu ekonomi Jepang yang sedang menurun, apakah barang-barang di Jepang juga ikut naik atau gimana? Pasti. Dengan devaluasi mata uang, dengan menurunnya harga mata uang, itu menurutku juga akhirnya kan inflasi toh. Ya. Akhirnya menjadikan barang-barang sekitar itu menaik itu. Ya. Akhirnya naik. Yang paling kerasa adalah beras di sini. Di 5 tahun terakhir itu beras 10 kilo. Kalau nggak salah 2022-an atau 2021-an itu beras 10 kilo cuma 2.000 sekian sampai 3.000-an per 10 kilo. Sekarang 10 kilonya itu sekitar 8.000 atau 9.000 gitu, sekitar gitu. Tinggi banget. Jadi, ya. naik 3 kali lipat lebih ya. Naik 3 kali lipat lebih. Jadi sampai segitunya kondisi kondisi Jepang dari segi ekonomi ya. Jadi banyak banget yang menurutku orang-orang Jepang tuh sebenarnya kasihan gitu. Kasihan. Ibarat itu kayak duitmu 5 tahun lalu sama duitmu yang sekarang, misalnya kamu nabung di bank gitu 100 juta gitu misalnya. Ya. Itu tuh sekarang udah hangus tuh atau hilang 30% lebih gitu. Kalau duitmu nggak diapa-apain gitu. Kalau nggak diinvestasikan kemana gitu. Itu udah kayak hangus aja hilang gitu, nggak tahu kemana gitu, nggak tahu. Itu dari segi ekonomi. Dari segi makanya ini nyambung tadi kan sama pertanyaan kamu worth it atau enggaknya di kerja di Jepang itu kan. Jadi bagi orang-orang yang udah lama di Jepang tuh ada worth it-nya tuh yang dulu worth it banget sekarang worth it aja gitu. Bagi orang-orang yang udah tinggal di Jepang lama gitu kan. Tapi kalau yang baru-baru masih worth it, masih worth it ya. Kalau dibandingkan dengan Indonesia sekarang masih worth it. Itu pergeseran menurutku udah perubahan yang aku rasakan dulu sama sekarang gitu kan perbandingannya. Itu dari segi ekonomi. Kalau dari segi budaya tadi, karena ada banyak juga orang-orang luar negeri yang mulai masuk ke Jepang, kita juga sering lihat bahwa berita-berita negatif juga datang dari orang-orang luar negeri yang tinggal di Jepang gitu kan. Kayak kasus pencurian, kasus perampokan, semacamnya itu semakin banyak gitu di Jepang tuh. Ada orang-orang juga, entah orang Vietnam atau orang mana juga ada yang banyak yang ngerampok gitu juga ada. Bahkan orang Indonesia pun kita turut bersedia bahwa kita baca di berita tuh ada banyak juga, semakin banyak orang Indonesia yang melakukan kejahatan di sini gitu. Ya. Ada yang ngerampok nenek-nenek, ada yang ngebegal, ada yang kayak gitu-gitu tuh semakin banyak gitu. Sedangkan waktu awal-awal aku di sini tuh masih belum banyak orang Indonesia, masih sangat jarang, belum sebanyak sekarang. Jadi tuh bener-bener image-nya orang Indonesia di sini tuh dulu tinggi banget, bagus gitu. Sekarang tuh semakin bukan jelek tapi semakin kurang baik aja di mata orang Jepang gitu, orang lokalnya gitu. Orang asing banyak dicap lebih gimana ya gitu loh, kayak nggak mau jaga ketertiban gitu. Lebih dicapnya seperti itu.
sangat disayangkan sekali ya. Iya. Kayak gitu. Jadi teman-teman kita yang lagi proses jadi keganggu untuk prosesnya ke sini juga ya. Iya, Dengan simpan-simpannya yang udah di sini dengan kasus-kasus yang buruk itu tadi. Oke. Ya, tapi meskipun itu pun banyak juga prestasi-prestasi orang Indonesia yang di Jepang tuh banyak. Ada yang membawa budaya Indonesia ke sini, kayak kemarin aku lihat ada tari kecak, terus ada juga wayang yang dalangnya itu pakai bahasa Jepang di sini gitu. Ceritanya Bagong sama Witro itu juga seru sih, lucu, itu bagus. Nah gitu loh, lebih baik bikin yang seperti itu gitu. Iya. Memperkenalkan budaya Indonesia ke Jepang ya. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya itu apa ya? Hal yang paling penting untuk yang harus disiapin untuk pergi ke Jepang atau bekerja di Jepang itu apa? Atau dari segi mental, bahasa, keuangan? Ya, pertama pasti dari segi bahasa ya, kita harus mempersiapkan bahasa biar di sini tuh nanti kerja itu juga gampang untuk komunikasi sama atasan atau sama teman gitu kan. Ya. Dan yang kedua adalah mental. Mental juga perlu disiapkan karena di Jepang juga kita nggak tahu nanti ketemu sama orangnya gimana gitu kan, kerjanya kan seperti apa gitu. Jadi itu perlu disiapkan menurutku karena biar nggak kaget aja gitu. Kan soalnya ada banyak tuh kasus-kasus yang baru kerja di sini terus tiba-tiba nggak kuat terus pengen pulang terus atau kabur kayak gitu ilegal gitu kan. Itu juga banyak. Aku juga sering dengar dari teman-teman gitu, ada yang banyak yang kaburan kayak gitu juga. Jadi yang ketiga benar tadi adalah dari segi keuangan ya, karena ke Jepang pun butuh modal gitu. Ya. Untuk belajar bahasanya juga butuh modal. Untuk tinggal di sini awal-awal juga butuh modal gitu. Untuk mengatur keuangannya kan harus bagus juga di Jepang kan ya. Bagaimana cara mengatur keuangan di Jepang? Nah ini bagus nih. Untuk mengatur keuangan ini tergantung orangnya masing-masing ya sebenarnya ya. Kayak literasi keuangan nih dari keluarga itu kayak gimana gitu. Karena aku udah terbiasa banget dari sebelum ke Jepang pun udah sangat udah sangat terbiasa untuk ngatur sendiri keuangan. Dari orang tua tuh dididik untuk nyekel duit sendiri gitu loh. Ya. Ngelola dari kecil tuh udah sendiri gitu. Jadi itu bukan masalah yang besar untuk orang seperti gue ya sebenarnya gitu. Tapi untuk orang-orang mungkin untuk teman-teman yang baru belajar mengatur keuangan, kayak baru pertama kayak dapat duit gede gitu. Itu perlu ini. Karena di Jepang itu sangat banyak godaan gadget, elektronik gitu, HP baru setiap tahun muncul misalnya. Terus kayak cewek-cewek gitu misalnya kan. Ya kan kita tahu sendiri bahwa cewek di Jepang itu kan ada yang banyak itulah jualan gitu misalnya. Cimang goseng sebutannya kita. Ya seperti itu. Jadi dan juga banyak godaan-godaan lainnya gitu loh. Jadi itu tergantung orang-orang masing-masing sih kalau mau ngelola keuangannya gimana. Kalau aku sendiri sih enak prinsip sing namanya menyisihkan bukan menyisakan. Jadi aku duwe target misalnya, katakanlah aku punya target per bulannya nabung berapa gitu. Ya sih aku sing tak ikut tak sisihke dhisik gitu. Itu yang aku sisihkan dulu, nabungnya segini. Jadi yang untuk makan dan lain-lain baru sisane. Jadi aku punya prinsipnya seperti itu, bukan dipakai dhisik lagi disisane tabung, bukan seperti itu. Jadi tak sisihkan dulu, aku menyisihkan dulu, baru sisanya aku buat makan atau buat happy money-nya gitu loh. Oke. Kayak gitu. Berarti yang pertama tadi tentukan tujuannya dulu ya. Betul. Dari Indonesia ke sini kan kita untuk bekerja, untuk mengumpulkan modal untuk buat bisnis atau apapun nanti kalau udah pulang ke Indonesia kan ya. Pertama tujuannya, yang kedua itu tadi menyisihkan, bukan menyisakan. Oke. Itulah tips dari Mas Rijal, guys. Oke. Itu tadi obrolan kita bersama Mas Rijal Japan, dan pertanyaan terakhir dari saya, Mas. Oke. Apa tuh pesan-pesan untuk teman-teman yang masih di Indonesia, yang lagi proses ke sini apa, dan apa pesan untuk teman-teman kita yang udah di sini itu? Oke. Pertama, pesan-pesan
Dan aku mungkin pertama terima kasih dulu atas waktunya ya. Oke. Udah diajak ke sini, Sama-sama. diajak ngobrol-ngobrol kayak gini ya kan, Saya sharing-sharing. harusnya terima kasih. Ya ini sebenarnya sharing-sharing aja. Aku Iya. nggak pengen yang ngajarin kayak gimana gitu. Oke. Untuk itu aku berterima kasih. Dan untuk pesan-pesannya, pesan pertama adalah untuk orang-orang yang masih Di berjuang di Indonesia. Indonesia Ya. untuk bisa kerja di Jepang gitu, berangkat ke Jepang. Pesan-pesan dari saya adalah semangat, siapkan mental, siapkan bahasamu. Semangat terus saya. Kalau untuk pesan-pesan untuk teman-teman yang udah tinggal di sini, ya kita jaga nama baik Indonesia, karena kita kesini tuh bukan cuma bawa nama kita doang, tapi kita Iya. bawa bendera Indonesia nih secara nggak langsung gitu. Ketika kamu kemana gitu kan, pasti yang ditanya orang mana gitu. Kamu orang mana gitu, asal mana gitu. Itu pasti gitu. Jadi kita sebisa mungkin tetap jaga nama baik negara kita, dan kita fokus pada tujuan kita ke sini tuh apa gitu kan, biar nanti pas pulang ke Indonesia tuh tujuan kita bisa tercapai dengan baik gitu. Itu teman-teman. Oke, terima kasih Mas Rizal untuk waktunya, untuk sharing-sharing pengalamannya, untuk tips-tipsnya kali ini. Mungkin nanti di kesempatan lainnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi guys. Oke, Terima siap. kasih. See you.